Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Nabiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'alamal Qur'ana walamhu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Apa kabar para pemirsa setia Jejak Islami? Semoga kesehatan dan rahmat Allah selalu menyertai kita semua. Berjumpa lagi dengan kami di TVRI Stasiun Kalimantan Tengah. Dan pada episode kali ini kita akan mengikuti pengajaran dari Qori Nasional yang berasal dari kota Palangkaraya yang mengabdikan dirinya di Pondok Pesantren Darul Amin. Penasaran bagaimanakah sosok beliau? Tetap ikuti perjalanan saya kali ini hanya di program Jejak Islami, persembahan TVRI Kalimantan Tengah. Pondok Pesantren Darul Amin yang berada di bawah Yayasan Al-Amin terletak di Jalan Yobus 12 atau Jalan Yakut 1 Kota Palangkaraya. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika lakana lizaman wa ajalun musamma. Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbik. Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbik. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tarda. Wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tarda. Sadaqallahul azim. Keberhasilan pondok pesantren adalah mencetak generasi penerus bangsa, menjadikan para orang tua murid menitipkan putra dan putrinya di pondok pesantren ini, baik dari golongan mampu maupun yang duafa, saling membantu dan melengkapi seperti halnya organ tubuh. Begitu juga Dewan Asatidz di sini saling melengkapi dan mengisi satu sama lainnya. Bisa diceritakan awal pendirian yayasan hingga berkembang sebesar ini? Di yayasan ini berdiri pada 1991, 17 Ramadan.
Hanya saja waktu dulu 2001 tuh sempat ada kerusuhan ya. Itu sempat nggak jalan, lalu diserahkan kepada ayahanda Profesor Dr. Ahmad Isa, beliau yang pertama. Nah, kemudian setelah itu ke Ustadz Dr. Ayahanda Abdul Mukti, dan kemudian yang ketiga kami, karena semua pengurusnya sudah pada meninggal. Untuk santri yang diterima di sini kisaran usia berapa Ustaz? Kisaran usia itu 12 tahun sampai 17. Nah, dan kemudian kita prioritaskan tuh yang anak yatim piatu sebenarnya. Cuman karena saking banyaknya santri, kadang-kadang orang yang kelas menengah pun ikut juga di sini. Nah, kita kalau untuk yang yatim piatu semuanya kita gratiskan semuanya, dari mulai makan, minum, tidur, sekolah, dan biaya apapun kita gratiskan semua. Ada pondok pesantren sekaligus panti asuhan juga, bisa diceritakan konsepnya awalnya itu bagaimana Ustadz? Sampai dikatakan Ustadz tadi bahwasanya full gratis di pondok ini. Oke, baik. Anak-anak yang masuk ke sini, ini uniknya yayasan minta gini, kalau ada yang ranking 1 silahkan sekolah di sekolah lain atau di pondok lain. Tapi di sini yang terakhir, justru yang ranking terakhir yang paling nggak bagus tuh silahkan ke sini. Beliau minta prosesnya itu diperbaiki sehingga nanti yang tadinya kurang bagus jadi lebih bagus. Nah, kemudian ketika anak-anak yang nggak mampu sekolah di tempat lain, ayolah di sini nggak apa-apa. Yang penting mereka nanti bisa seperti orang lain, sukses. Nah, seperti itu. Bahkan kita bahagia begitu ada alumni santri kita yang kesini, itu sudah ada yang jadi polwan, jadi polisi, tentara, dan banyak, luar biasa. Kita bangga gitu. Dulunya nggak punya bapak, nggak punya ibu, sekolah di sini pun seadanya, tapi alhamdulillah sukses seperti itu. Masya Allah, Tabar. Nah, mengenai tentang kegiatan santri antara pendidik umum dan yang pondok pesantren ini Ustadz, apakah ada perbedaannya atau bagaimana? Oke, kita saling mengisi. Kalau pagi dari jam subuh, dari jam 3 malam itu kegiatan pondok tahajud, kemudian setelah itu sholat subuh berjamaah dan pelajaran kitab seperti biasanya. Nah, nanti mereka jam 6 tuh makan di dapur, kemudian jam 7 sampai jam 2 sekolah MTS. Nanti jam 4 kita lanjut, maghrib lanjut, sampai jam 10 tuh mereka masih belajar, jam 10 sampai jam 3 mereka istirahat. Nah, seperti itu tuh agama full, jadi full pokoknya nggak ada istirahat. Ustaz, konsep yang menjadi unggulnya di pondok ini apa nih Ustaz? Baik ya, kita memang pendiri yayasan ini minta beliau, mohon yang masuk ke sini, belajar di sini, keluar tuh harapannya bacaan Al-Qur'annya bagus dan bisa mengajarkan. Makanya kami pakai metode tilawati supaya begitu keluar, walaupun dia lulusan MTS, siap jadi guru. Nah, seperti itu. Selain aktif menjadi dosen Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya atau IAIN, Ustadz Junaid juga aktif berdakwah di sekitaran kota Palangkaraya, baik sebagai mubalik di beberapa pengajian, khotib di beberapa masjid, dan juga pelatih tilawah. Sebelumnya saya mohon izin Ustadz untuk membuka masker terlebih dahulu karena kita sudah di luar. Nah, bisa diceritakan mengenai tentang dari kapan Ustadz menggeluti yang namanya membaca Al-Quran itu dan menggunakan metode tilawah itu sendiri Ustadz? Baik ya, untuk kita mulai belajar itu tahun 2004. Cuman suka tuh biasanya dari masih kecil, SD itu sudah suka. Cuman mulai dapat guru tahun 2004 di Pangkalan Bun. Nah, habis ke Pangkalan Bun kesini sampai 2019 tadi. Nah, untuk saat ini kita jadi melatih saja. Insya Allah tetap membaca Al-Quran dengan lagu terus karena sudah senang. Ya kurang lebih mungkin 14 tahun belajar Al-Quran. Khusus lagu Al-Quran seperti itu. Mengapa Ustadz mau mengajar di sini sebelumnya Ustadz? Apakah ada ketertarikan lain dan lain sebagainya Ustadz? Di Darul Amin ini sebenarnya tempat untuk melatih bukan hanya ilmu tapi batin ya. Karena semakin kita di bidang agama itu ujiannya pun luar biasa kuatnya. Dulu kami sudah pamitan dengan yayasan tuh, pingin ke tempat yang lain.
Tapi ternyata kami diberikan mimpi oleh seorang guru besar yang ada di Kalimantan, guru sekumpul. Beliau katakan, sudahlah ngajar di sini aja. Nah inilah yang sampai sekarang membuat kami itu seolah-olah ngajar itu bukan ngajar tapi hobi sudah. Jadi kalau namanya hobi itu, saya kadang sakit, ngajar tuh sembuh, pulang sakit lagi, itulah sudah jadi hobi. Nah, ini beda. Kalau sudah hobi itu beda. Kalau nggak melaksanakan hobi itu nggak enak hati. Tapi kalau sudah terlaksana hobi itu, alhamdulillah seperti itu. Sebelumnya saya boleh ngobrol bersama keluarga besar Ustadz, boleh? Oh silahkan. Oke, baik. Dengan senang hati. Baik, langsung saja Ustadz. Gitu. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam, Mbak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, bicara tentang Ustadz ini Umi, mengenai tentang bagaimana keterdukungan Umi terhadap Ustadz itu gimana Umi? Bisa diceritakan? Sebagai bukti wujud keterdukungan saya kepada beliau, yaitu yang salah satunya punya kesibukan banyak ya, baik di dalam pondok pesantren maupun di luar pondok pesantren. Ya tentunya saya tidak ada membatasi ya Mbak sebenarnya, karena memang Ustadz adalah milik umat begitu bagi saya. Jadi saya tidak merasa ketergantungan dengan beliau atau bagaimanapun. Saya tahu kapasitas beliau karena tidak hanya milik kami tapi juga milik umat dan milik masyarakat seperti itu. Jadi ketika memang ada kegiatan apapun itu yang banyak menyita waktu beliau, tidak harus di rumah terus ya, kami sudah biasa, dan itu pun saya ajarkan ke anak-anak kalau jangan selalu meributi begitu ya, aktivitas beliau, jadi tidak mengganggu aktivitas beliau di luar begitu. Untuk waktu keluarga nih Umi gimana? Ya pintar-pintar kami ya, kadang colong-colongan. Kadang malam minggu atau ya bagi kami sih setiap malam tuh malam minggu begitu kan. Ya mungkin jam 9 ke atas gitu, ketika anak-anak santri lagi ada kegiatan lain yang tidak melibatkan Ustadz. Jadi ya sudah kami usahakan untuk keluar untuk me time ya. Bukan me time ya, we time ya, karena buat anak-anak juga kadang pengen makan di luar atau apapun itu. Sekedar jalan-jalan sudah alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika lakana lizaman wa ajalum musamma. Fasbiru ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbik wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tarda. Sadaqallahul azim. Yayasan Al-Amin selain memiliki pondok pesantren Darul Amin, juga memiliki pendidikan umum di jenjang madrasah sanawiyah. Apa yang membedakan dari sekolah ini dan sekolah lainnya? Dan juga menurut Bapak nih, daya tarik dari warga ingin menitipkan anaknya di sini apa?
Baik, yang pertama sekolah kita ini MTS Darul Amin Palangkaraya adalah salah satu sekolah di Palangkaraya yang berbasis pondok pesantren. Dari 357 siswa kita, itu sekitar 170 anak berasrama di pondok pesantren. Yang sering ulun dengar itulah dari daerah terutama yang banyak ini, mereka tertarik karena di sini ada pondok pesantren. Kemudian sekolah ini adalah sekolah yang murah dan berkualitas. Gini, kita berusaha untuk anak-anak yang tidak mampu, kita carikan orang tua asuh. Yang berjalan sekarang ada sebagian dosen dari perguruan tinggi gitu ya. Kemudian ada beberapa orang donatur. Kita minta untuk membantu anak-anak yang kurang mampu, seperti itu. Guru-guru di sini apakah memang diambil dari yayasan sini atau ada guru negeri lainnya? Sampai sekarang jumlah guru kita di MTS Darul Amin Palangkaraya itu ada 28 orang. 28 orang. Jadi 13 orang itu adalah guru PNS, statusnya PNS itu dari Kementerian Agama Kota Palangkaraya. Kemudian ada 15 orang, 14 atau 15 orang itu guru yang berstatus guru tetap yayasan. Diangkat dan di-SK-kan oleh yayasan. Harapan Ustadz mengenai tentang sekolah MTS Darul Amin ini, apakah mau ada lagi nih tingkatan sekolah mengenai tentang MTS, mau ke MA begitu atau bagaimana? Pondok pesantren Darul Amin adalah pondok pesantren yang mempunyai potensi luar biasa. Setiap tahun peminat untuk bersekolah atau pondok pesantren di Darul Amin itu luar biasa. Tahun ini saja dari 128 orang yang kita targetkan, 1 bulan pertama nggak sampai 1 bulan udah penuh. Masya Allah. Sampai sekarang dari daerah luar biasa nih datang. Ada yang datang, ada yang telepon lewat telepon. Gimana Bapak, gimana Ustadz, bisakah anak kami terima? Mohon maaf gitu ya, karena kita sudah full. Karena sudah full, sudah pas dengan daftar-daftar dan lain sebagainya. Tidak bisa menerima. Nah, kita sudah berusaha kelanjutan dari MTS ini, kita sudah mulai merintis, mulai tahun ini SMK Darul Amin. Masya Allah, SMK. Kita sudah mulai, ruangannya sudah disiapkan, kemudian pendaftar, ulun kurang tahu, mohon maaf, untuk pendaftar nanti bisa ditanyakan ke kepala sekolah SMK. Dan selain SMK, kalau memang SMK ini sudah jalan, itu adalah SMK perikanan gitu ya. Kita juga ingin nantinya di sini ada aliyah mungkin gitu. Karena kelanjutan dari MTS kan nanti ke aliyah atau ke SMK. Ke SMK. SMK. Seperti itu. Suasana di pondok pesantren Darul Amin sama halnya dengan pondok pesantren lainnya. Para santri yang berbusana rapi berbondong mengikuti padatnya kegiatan yang sudah dijadwalkan pondok pesantren, mulai ibadah bersama, kajian keilmuan Islam yang semuanya disiapkan untuk bekal kehidupan ke depan para santri. Nah, selain ilmu Al-Quran, apakah ada materi lain yang diajarkan di pondok pesantren ini? Alhamdulillah, kita di sini selain ilmu Al-Quran, kita di sini kita dididik anak-anak kita. Di antaranya di sini kami mempelajari tentang bagaimana azan, menjadi imam, menjadi khatib, mensolatkan jenazah dan memandikan jenazah, dan juga di sini diajarkan bagaimana membaca burdah, aqidatul awam, dan juga kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya yang mudah-mudahan nantinya mereka saat pulang kembali ke kampung halaman mereka, mereka bisa bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Masya Allah. Para pengajar di sini diambil dari mana saja, dan juga nih Ustadz, jadwalnya itu hari apa dan jam berapa saja Ustadz? Untuk pengajar di sini ada berbagai alumni pondok pesantren, di antaranya ada yang dari pondok pesantren Darussalam Martapura, ada dari Darul Hijrah, dan juga ada dari Pamangki, dan juga dari Darul Ilmi Banjarbaru, dan juga ada yang dari Gontor untuk bahasa. Jadi alhamdulillah di sini kolaborasi di mana mereka mengajar di bidang masing-masing. Mudah-mudahan kedepannya Darul Amin ini saling mengisi kekurangan masing-masing dan bisa mencapai
target yang kami inginkan. Artinya semua santri itu bisa dalam berbagai hal. Untuk pembelajaran kitab kuning itu biasanya untuk tahun pertama itu kami ada metode tilawati, bagaimana anak-anak itu diajari untuk khusus membaca Al-Quran dan bahasa Arab. Artinya mereka untuk tahun pertama mereka belajar bahasa Arab dan ngaji. Untuk tahun kedua itu kami jadwalkan diantaranya pagi itu untuk kitab kuning, dan nanti juga waktu-waktu tertentu di dalam 1 minggu itu ada beberapa waktu, mungkin hari Jumat dan hari Sabtu mereka mengajari tilawah bersama ustadz yang ahli dalam bidang itu. Salah satu andalan yang menjadi unggulan Pondok Pesantren Darul Amin adalah pelajaran tilawah. Seluruh kegiatan keseharian dilakukan di lingkup pesantren, mulai tidur, makan, dan seluruh kegiatan pribadi lainnya. Demikian tadi perjalanan kita bersama Kori Nasional asal Kota Palangkaraya yang mengabdikan dirinya dan mengabdikan tentunya ilmunya untuk Yayasan Darul Amin. Semoga dengan adanya ini menjadikan kebermanfaatan dan keberkahan untuk kita semua. Saya Nurmaya Jasman mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap selalu saksikan program Cicak Islami persembahan TVRI Kalimantan Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى